Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Sendani Hidayat. Saya dari Tadris IPS kelas 5A UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi koperasi dan kewirausahaan. Bagaimana materinya? Simak video berikut ini. Prinsip dasar koperasi Indonesia. Sejarah dan pengertian koperasi. Gerakan koperasi di Indonesia dimulai dengan lahirnya Bank Pertolongan dan Tabungan yang didirikan oleh Raden Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896 di Purwokerto. Bentuk badan usaha koperasi sangat unik, berbeda dengan badan usaha lain. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang dimiliki oleh anggota yang merupakan pengguna jasa koperasi atau user. Koperasi bertujuan utama menyejahterakan anggotanya dan tidak bertujuan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Pengertian koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada bab 1 pasal 1. Yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pengelolaan koperasi. Pengelolaan koperasi sebaiknya berpedoman pada 3 sehat, yaitu sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental. Apa yang dimaksud sehat organisasi? Sehat organisasi mencakup adanya kesadaran para anggota untuk kegiatan koperasi, adanya kesadaran koperasi untuk hidup atas dasar anggaran dasarnya. Ketiga, alat pelengkap organisasi koperasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Bagian-bagian dalam organisasi bekerja normal dalam hubungan organik. Adanya komunikasi yang lancar antara pengurus dengan anggota, pengurus dengan pengurus, dan anggota yang satu dengan anggota lainnya. Sehat usaha mencakup kegiatan usahanya dijalankan berdasar atas asas dan tujuan koperasi. Usahanya terjalan secara kontinu, SHU dibagikan sesuai dengan jasa anggota, dapat dicapai tingkat efisiensi sesuai dengan rencana. Sehat mental mencakup adanya kesadaran para pengurus dan anggota akan tanggung jawab pada koperasi, tidak semata-mata berpikir kebendaan atau materialistis, tetapi nilai kemanusiaan dan sosial yang lebih diutamakan. Kejujuran dan keadilan dalam kegiatan pengurus dan anggota. Untuk mempertinggi kesejahteraan anggota baik secara material maupun secara spiritual. Adanya program-program pendidikan yang dilaksanakan secara kontinu, adanya pengabdian kepada masyarakat, adanya swadaya, swakerta, dan swasembada dalam koperasi, tidak mencari keuntungan yang didasarkan pada prinsip koperasi. Perangkat organisasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab 6 Pasal 21 sampai dengan Pasal 40 tentang perangkat organisasi disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah rapat anggota. Koperasi sekolah. Tujuan koperasi sekolah dimaksudkan sebagai penunjang pendidikan sekolah ke arah kegiatan-kegiatan praktis. Maksud yang lain adalah mencapai kebutuhan ekonomi di kalangan siswa dan mengembangkan rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan jiwa demokratis para siswa yang sangat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan koperasi sekolah sangat diperlukan dengan alasan sebagai berikut. Pertama, generasi muda merupakan calon penerus cita-cita koperasi, maka sangat perlu mendapatkan pengetahuan tentang berkoperasi. Kedua, siswa merupakan calon pemegang peranan dalam mengembangkan koperasi di masa mendatang menuju bentuk perekonomian berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.
Ruang lingkup koperasi sekolah. Ruang lingkup pembinaan koperasi sekolah meliputi beberapa hal berikut ini. Pertama, peningkatan kesadaran berkoperasi serta langkah-langkah pembinaan dan penyuluhan untuk mengembangkan koperasi sekolah. Kedua, pembinaan fasilitas seperti ruang pemupukan modal, penyediaan kredit dengan syarat memadai untuk pengadaan sarana, bantuan tenaga manajemen atau pengelolaan, dan lain-lain. Ketiga, peningkatan keterampilan siswa dalam mengelola koperasi melalui latihan-latihan yang praktis, misalnya praktik kerja nyata yang diberikan dengan perorganisasian yang nantinya diharapkan dapat menjadi kader koperasi di masyarakat. Kegiatan usaha koperasi sekolah. Jenis usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi sekolah hendaknya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pokok yang umumnya dibutuhkan oleh para siswa, di samping menjaga kebutuhan lain yang mungkin diperlukan oleh sebagian siswa. Pada dasarnya, kegiatan yang akan dilaksanakan tidak menimbulkan atau mengganggu kegiatan belajar para siswa, bahkan lebih menambah pengetahuan serta praktik nyata tentang kegiatan berkoperasi. Memperhatikan hal-hal tersebut, maka kegiatan usaha yang dilaksanakan koperasi sekolah meliputi usaha yang dapat memenuhi kebutuhan para siswa di sekolah yang bersangkutan dan masyarakat. Adapun kegiatan usaha koperasi sekolah antara lain: unit usaha pertokoan, meliputi pengadaan buku pelajaran, alat tulis, seragam sekolah, serta barang lain yang diperlukan siswa. Unit usaha kafetaria atau warung sekolah dimaksudkan untuk menampung siswa agar tidak keluar dari lingkup sekolahan. Unit usaha simpan pinjam yang bertujuan untuk melayani penabungan dan pinjaman uang guna meringankan para siswa serta untuk menumbuhkan kegemaran menabung bagi siswa. Unit usaha jasa lainnya disesuaikan dengan perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat seperti fotokopi, wartel, warnet, menerima percetakan, travel bus, bursa buku, penjahitan pakaian seragam siswa, pengetikan dan penjilitan, pengoperasian gedung serbaguna, dan sebagainya. Manfaat koperasi sekolah. Sebagaimana tujuan koperasi yaitu untuk kesejahteraan anggota, pada khususnya dalam masyarakat pada umumnya, maka koperasi sekolah sangat bermanfaat bagi anggotanya. Adapun manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut. Dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah, dapat mendidik siswa untuk mandiri atau mampu mengurus dirinya sendiri, dapat berlatih menjadi wiraswastawan di bidang perkoperasian, dan membimbing para siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan koperasi sekolah, dapat menanamkan disiplin, rasa tanggung jawab, setia kawan, dan gotong royong. Bagian sisa hasil usaha. Kegiatan sebuah koperasi selalu diakhiri dengan penghitungan sisa hasil usaha atau SHU, di mana dari hasil yang diperoleh nantinya akan dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan serta mengetahui maju mundurnya koperasi. Untuk itulah SHU begitu sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan koperasi. SHU dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing anggota yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira yang berarti berani, utama, teladan, luhur, serta usaha yang berarti upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, wirausaha dapat diartikan sebagai suatu keberanian untuk berupaya memenuhi kebutuhannya. Demikian, definisi kewirausahaan dapat dikemukakan sebagai suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dan keberanian yang dimilikinya dengan cara memanfaatkan segala potensi untuk menghasilkan
sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain.